Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, selamat siang. Siap. Kali ini kita ketemu lagi di mata pelajaran teknologi jaringan WAN. Dan hari ini, di pertemuan ini, Bapak akan menyampaikan materi, yaitu menerapkan instalasi jaringan kabel dan nirkabel. Ya. Nah, sekarang silahkan untuk ketua kelas diharapkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silahkan. Siap. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak ingin kalian membacakan ya surat Al-An'am dari 1 sampai 5 secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Oke, baik, sekarang saya cek kehadirannya. Kita cek kehadirannya. Ada beberapa siswa tadi yang meminta izin untuk kumpul kegiatan OSIS ya. Untuk kumpul kegiatan OSIS. Untuk itu, baik kita mulai saja ya. Kita cek absensinya. Agung Firmansyah hadir ya. Aldi Putra. Andika Sapta kegiatan OSIS ya. Oke, gitu. Muhammad Denis. Oke, Muhammad Denis. Muhammad Dean. Oke. Muhammad Ihsan. Subhan hadir ya. Waduh, Pak KM nih. Subhan. Syifa kegiatan OSIS juga ya. Bapak ingin kalian mengecek kebersihan kelas, kebersihan lab, terus kerapihan diri kalian. Coba kalian berdiri dulu semua, dicek dulu, gak usah dimasukkan ya untuk pakaian praktek, cuma dirapikan saja dulu rambutnya, terus pakaiannya ya. Nah itu sebelum dimulai biar pembelajaran lebih menyenangkan dan nyaman gitu ya. Silakan duduk kembali. Materi yang akan saat ini disampaikan yaitu
menerapkan instalasi jaringan kabel dan jaringan nirkabel dengan, nah itu mah ya, dengan tepat ya, menerapkan instalasi jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Oke. Nah, nyambung dengan pertemuan sebelumnya yaitu di sini ada mengidentifikasi kebutuhan jaringan kabel dan nirkabel. Ya, jadi kelanjutan dari materi yang minggu kemarin atau pertemuan lalu, yaitu menerapkan instalasi jaringan. Setelah mengidentifikasi semua kebutuhannya, saat ini kita menerapkan instalasi, bagaimana cara kita instalasi dan konfigurasi perangkat jaringan yang salah satunya sudah Bapak bawa salah satu contoh perangkat jaringan yang harus kalian konfigurasi nanti ya di mata pelajaran di hari ini, yaitu sebuah access point. Ya, nanti gambar kerjanya saya perlihatkan. Silakan semua berdiri dulu. Ya, semua berdiri, rileks. Kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama dengan penuh rasa hikmat, ya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Oke, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Ada satu video untuk memotivasi kita semua agar kita senantiasa ingin berubah diri kita sendiri dan merubah masa depan kita ke arah yang lebih baik, ya, ke arah yang lebih cerah. Ada sebuah bahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya ubah dirimu sendiri, maka kamu mengubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Jika kita ingin hasil yang berbeda, ya jelas kita jangan melakukan hal yang sama. Jadi kita harus lebih dari rata-rata orang yang ada di lingkungan kita. Ubahlah dirimu, ubahlah masa depanmu. Masa depan kalian masih panjang, ya. Jadi janganlah kalian merusak masa depan dengan gaul dengan orang yang tidak tepat. Jadi tujuan pembelajaran di mata pelajaran teknologi jaringan WAN yang salah satunya yang pertama memahami prinsip dasar jaringan kabel dan nirkabel. Ya. Yang kedua mengidentifikasi kebutuhan jaringan kabel dan jaringan nirkabel yang telah dibahas di minggu lalu. Ya, yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ya, di poin ketiga ini kita akan mencoba menerapkan instalasi jaringan kabel dan nirkabel ya dengan tepat dan benar. Sebelum kita membahas itu semua, Bapak ingin kalian membagi kelompok secara mandiri yang beranggotakan satu kelompoknya 4 atau ada yang 5 orang jikalau ada yang ganjil. 5, 5, 5. Ah, mantap lah. 1, 2, 3, 4 kelompok. Oke, ini mau dikasih identitas nama kelompoknya apa? Tadi? Sigma. Yang ini tetap Krishna. Kelompok Krishna. Saya punya pertanyaan, ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya.
untuk kalian. Yang pertama, ini bisa kalian jawab. Ya, apakah kalian pernah terhubung ke jaringan kabel dan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari? Cung? Pernah, Pak. Pernah, ya, pernah. Baik, penggunaannya di mana saja tuh? Yang sering Yang paling kamu sering lakukan? itu di rumah, Pak. Di rumah. Ya. Oke. Karena menggunakan WiFi. Karena sudah berlangganan. Yang kedua, apa yang menjadi dasar pembeda antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel? Media transmisi. Media transmisi. Panjul geng lagi yang Panjul geng wah, dong. luar biasa ya. Dalam hal media transmisi. Perbedaannya apa? Jika kabel Media transmisinya berupa, contohnya kabel apa? UTP. Kabel UTP. Nah, kabel UTP, sedangkan yang jaringan nirkabel Menggunakan gelombang radio. gelombang radio sebagai media transmisinya. Oke ya. Nah, secara fungsional jaringan nirkabel, nah ya, memang ada kelebihan dan kekurangannya antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Nah, saya di sini lebih ke jaringan nirkabel dulu. Secara garis besar, fungsi jaringan nirkabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah konektivitas. Yang kedua, masalah informasi. Yang ketiga, komunikasi, mobilitas, dan sharing data. Ya. Nah, yang pertama masalah konektivitas. Memungkinkan jaringan nirkabel, ya. Nah, ini memungkinkan perangkat seperti laptop, seperti smartphone, seperti perangkat IoT. Sekarang bahkan ada lampu ya yang memakai WiFi. Lampu, terus CCTV dan lain sebagainya sekarang sudah menggunakan, harus terintegrasi ke jaringan nirkabel gitu ya. Berikutnya akses point. Nah, keterbatasan router WiFi yang tadi itu kalau kita mau ekspansi ke jaringan yang lebih luas, berarti kita harus mengandalkan ini. Mengandalkan sebuah perangkat akses point. Perangkat yang memperluas jangkauan sinyal WiFi sering digunakan di area yang lebih luas. Cuman tetap masih punya kelebihan dan kekurangannya. Karena perangkat seperti ini yang kecil ini hanya support untuk beberapa user dan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Tapi untuk pemakaian di rumah, untuk pemakaian di sebuah kantor kecil, ini sangat rekomendasi sekali. Oke ya. Bapak ada sedikit video ya, ada sedikit video konfigurasi ya, video pembelajaran tentang konfigurasi perangkat jaringan nirkabel. Wah, buat aku habis. Coba pakai wifi. Hah? Gak ada sinyal wifi. Ini sih ada. Cuma sinyalnya satu. Mana bisa kok internet? Kalau nembak dari internet yang sebelah gimana ya? Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum. saya skip dulu. Sama halnya ketika kalian ke masjid, ke area SMK kita. Ya, ternyata di SMK kita memang di area sana tidak tercover area jaringan nirkabel. Nah, ini kasusnya lain lagi dengan topologi yang saya tampilkan tadi. Kalau di sini yang video yang ini akan ditampilkan bagaimana cara menembak ke jaringan nirkabel yang lain. Jaringan nirkabel ini menggunakan beberapa media transmisi tanpa kabel. Misalnya gelombang mikro, gelombang inframerah, atau gelombang radio. Berikut adalah jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama adalah WiFi. Pertama, colokkan adaptor perangkat access point ke stop kontak yang telah disediakan. Tekan selama 5 detik dan lepaskan sampai semua lampu indikator menyala dan berkedip dengan menggunakan OK detil. Auto reset pada access point sehingga konfigurasi kembali ke pengaturan awal.
Silakan Bapak memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Ayo, barangkali Dira, silakan Dira. Tanya Pak, Ya, silakan disimak untuk yang lain kita berdiskusi ya. Silakan. itu apa Pak? Bridge. Pertanyaan yang tadi silakan dijawab oleh kelompok Panjul. Bridge itu apa? Jadi yang saya tahu bridge itu adalah media untuk menjembatani jaringan sebelumnya Oke. dan ditangkap oleh jaringan yang akan kita gunakan yang baru. Tepat sekali. Oke. Nah, untuk sekarang buku paket ya, buku paket silakan didistribusikan. Nah, ini buku paket silakan didistribusikan. Tolong dibantu ya. Bapak memberikan waktu untuk kalian berliterasi untuk membaca bahan ajar atau materi dari halaman 83 sampai dengan 98. Nah ini. Oke, sudah ya? Oke, sudah selesai. Sekarang posisi tempat duduknya sudah per kelompok ya. Nah, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan nggak? Oke. Kalau akses poinnya pakai merek apa Pak? Nah, akses poinnya, baik. Kita lihat di sini untuk akses poinnya ya. Akses poinnya jenis kita memakai TP-Link ya. TP-Link dengan model ada di belakangnya yaitu model TLWA801ND ya. Itu yang akan kalian pakai. Konfigurasinya sangat user friendly sekali ya. Nah, itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Itu ya, kita pakai jenis TP-Link. TP-Link. Langsung saja praktikum? Oke ya. Sekarang Bapak akan memberikan LKPD sambil kalian mengisi ya. Sambil kalian praktek sambil LKPD-nya diisi atau lembar kerja peserta didik ya. Nah, itu. Ini untuk kelompok Dian Sigma Panjuel Panjul. Nah, sekarang Bapak akan mempersilahkan kalian untuk mengisi LKPD sambil praktikum ya. Baik, jika ada yang merasa kesulitan, tolong acungkan tangan. Nanti setiap peserta didik harus mencatat hasil diskusi kelompoknya. Secara bergantian akan mengungkapkan hasil pekerjaannya. Oke. Bapak ingin melihat kesimpulan dan juga ya kesimpulan di buku catatan masing-masing dan LKPD-nya silakan sebentar lagi akan dikumpulkan ya. Sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan ya, tiap-tiap kelompok untuk LKPD-nya dikumpulkan. Luar biasa. Oke. Silahkan diutarakan. Jadi sudah saya simpulkan dan ditulis di buku bahwa teknologi jaringan terus berkembang pesat. Jaringan kabel semakin cepat dan efisien. Sementara jaringan nirkabel semakin luas jangkauannya. Lebih aman ke depannya kita dapat mengharapkan integrasi yang lebih erat antara keduanya. Serta munculnya teknologi baru yang akan mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi.
Oke. Nah, barusan untuk masalah konfigurasi sudah aman ya, tidak ada masalah. Cuma hanya saja sedikit tentang ISP ISP-nya terlalu nge-lag ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita sudah bisa terintegrasi, sudah bisa koneksi ya. Nah, jelas kelebihan kekurangannya ini yang di LKPD tadi sudah dikuasai oleh kalian ya. Sudah, Jadi jikalau ada pertanyaan dari klien kita, kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel itu apa? Berarti kalian sudah bisa menjawab. Oke ya. Oke. Berikutnya, kelompok mana lagi yang siap? Kesimpulan dari kelompok kami, jaringan kabel dan nirkabel memiliki karakteristik yang berbeda. Jaringan kabel fisik untuk mengirimkan data, sementara jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio. Jaringan kabel umumnya lebih stabil dan cepat, namun kurang fleksibel dibandingkan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet dari mana saja, namun rentan terhadap gangguan dan memiliki masalah keamanan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, baik jaringan kabel maupun nirkabel memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Oke. Jaringan kabel ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan stabilitas seperti server dan pusat data. Sementara itu, jaringan nirkabel sangat berguna untuk mobilitas dan akses internet di berbagai lokasi. Dalam banyak kasus, kombinasi keduanya memberikan solusi yang paling optimal. Oke, terima kasih. Berarti mobilitas ya, mobilitas. Baik. Semua kelompok kayaknya sudah bisa mengkonfigurasi dari soal topologi yang saya berikan ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua kelompok ya, karena sudah selesai mengerjakan cukup ya, terima kasih. Nah, di sini untuk kesimpulan akhirnya bisa kita simak bareng-bareng bahwa jaringan kabel dan nirkabel adalah dua teknologi yang saling melengkapi. Jaringan kabel menawarkan kecepatan tinggi dan stabilitas yang dibutuhkan untuk aplikasi bisnis yang sifatnya kritis. Ya. Nah, sementara jaringan nirkabel memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ya, kita dapat mengharapkan integrasi yang lebih seamless antara kedua jenis jaringan ini. Ya. Pilihan antara jaringan kabel dan nirkabel tergantung dari kebutuhan spesifiknya. Ya. Nah, dimulai dari anggaran, dimulai dari lingkungan, ya. Dimulai dari tempat yang akan dipergunakannya. Paham? Nah, ini kesimpulan akhirnya ya. Ada sedikit refleksi dari Bapak. Apakah jaringan nirkabel dapat mendukung kegiatan sehari-hari, baik di rumah, kantor, atau tempat umum? Sangat mendukung ya. Nah, bagaimana kalau saat ini jaringan internet ditiadakan? Nah, ya, agak sulit juga ya, karena kebutuhan internet menurut pendapat saya agak mendekati kebutuhan primer saat ini. Ya, betul atau tidak? Betul ya. Yang kedua, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan jaringan nirkabel di lingkungan yang berbeda, contoh berbeda gedung atau terhambat satu gedung. Nah, apa saja tantangannya? Kalian itu harus bagaimana sebagai seorang teknisi? Perangkat berarti yang harus diperhatikan yaitu perangkat yang digunakan. Nah, materi yang selanjutnya akan kita pelajari yaitu melakukan perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel. Nah, dengan tepat dan benar. Ini materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, ya. Ya, saya sangat
ingin memperhatikan di laboratorium ini 5R. Ya, apa 5R itu? Ya, rapi, resik, rapi, rawat, rajin ya. Sorry, di sini ada yang keliru. Satu lagi. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, yang teratur, dan yang efisien. Yang salah satunya ketika kalian keluar dari ruangan laboratorium ini, satu kursi dan meja sudah rapi kembali. Yang kedua, kabel. Nah, di sini kabel gimana? Kabelnya, nah seperti itu ya. Bapak berikan waktu 2 menit untuk merapihkan atau mengembalikan alat yang barusan dikonfigurasi. Oke, silahkan dikumpulkan kembali, dirapihkan kembali. Komputernya di shutdown semua. Komputernya dimatikan semua ya. Karena ini pelajaran terakhir, berarti kalian langsung pulang ya? Iya, pulang Pak. Ubah dirimu, ubah masa depanmu. Ingat ya, berarti harus apa? Kita harus memilih lelah terlebih dahulu untuk masa depan kita yang cerah ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ya sebelum kita pulang. Silahkan dimulai. Siap. Sebelum pulang, alhamdulillah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebelum kalian keluar ruangan, silahkan dirapihkan terlebih dahulu ya. Oke ya, sudah beres ya. Tolong jangan lupa kalian belajar di rumah yang lebih giat lagi. Praktikum yang lebih giat lagi dari hari sekarang. Sholat yang 5 waktu, ya, sholat yang 5 waktu jangan sampai terlewatkan, ya. Itu tolong dijaga sekali, ya. Nah sekarang silahkan kalian dimulai dari sini untuk pulang duluan atau keluar duluan. Mak, silakan. Selamat ya. Hati-hati di jalan. Oke, silahkan. Ya. Pak, tiba-tiba hilang lagi.